Pernah nggak sih Anda menyadari kalau hampir setiap aspek kehidupan Anda, mulai dari pajak yang Anda bayar tiap bulan, kualitas rumah sakit tempat Anda berobat, sampai gimana masyarakat tuh menilai bentuk keluarga Anda, sebenarnya disetir oleh sekumpulan aturan tak kasat mata? Aturan yang bekerja diam-diam di belakang layar ya? Benar banget. Aturan ini menentukan arah hidup kita. Dan ini semua terangkum dalam satu payung besar yang sering kita sebut sebagai kebijakan sosial. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Halo semuanya. Untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan baru dan suka nyari tahu gimana sebenarnya dunia ini bekerja, obrolan kita hari ini bakal, saya jamin, sangat membuka mata. Kita akan membedah sebuah buku yang sangat komprehensif. Judulnya An Introduction to Social Policy, edisi tahun 2013 ya, karya Peter Dwyer dan Sandra Shaw. Iya, betul. Tujuan kita di Deep Dive kali ini adalah membongkar gagasan-gagasan di dalamnya. Kita mau memahami esensi dari apa itu kesejahteraan, keadilan, dan gimana keputusan di tingkat atas tuh benar-benar membentuk jalan hidup kita sejak kita lahir sampai menua nanti. Dan pendekatan kita hari ini bukan buat menghafal teori kaku. Sama sekali nggak? Kita lebih ke menghubungkan fakta-fakta dari buku ini dengan gambaran besarnya. Kebijakan sosial itu kan bukan hukum alam yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ia tuh produk dari sejarah, prasangka, dan nilai masyarakat. Harapannya, setelah obrolan kita ini selesai, Anda bisa melihat pola-pola tersembunyi yang mengelilingi kehidupan Anda. Pasti. Nah, sebagai teman ngobrol Anda yang selalu semangat ngurai topik berat jadi relevan, mari kita mulai dari satu konsep yang menurut saya sih paling sering disalahpahami. Konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Yap. Kalau kita dengar istilah negara kesejahteraan, asumsi yang langsung muncul di kepala tuh biasanya program bantuan pemerintah. Kayak subsidi sembako atau uang tunai buat warga miskin. Bukankah begitu cara pandang umumnya? Tepat sekali. Dan buku ini secara tajam nyebut itu sebagai ilusi yang paling umum. Dwyer dan Shaw meminjam konsep dari seorang tokoh namanya Richard Titmuss. Titmuss ini punya gagasan tentang pembagian sosial dari kesejahteraan. Pembagian sosial? Maksudnya gimana tuh? Dia berargumen kalau senegara sebenarnya mensubsidi orang-orang kaya secara tersembunyi. Dan nilainya ini seringkali jauh lebih masif daripada bantuan buat warga miskin. Tunggu. Mensubsidi orang kaya secara tersembunyi? Cara kerjanya gimana? Lewat apa yang disebut kesejahteraan fiskal dan kesejahteraan okupasional. Kesejahteraan fiskal itu bentuknya kayak keringanan pajak atau celah donasi amal yang sengaja dibiarkan. Ini bikin kelas atas atau perusahaan besar bisa menghindari pajak dalam jumlah yang sangat besar. Oh, dan uang pajak yang hilang itu secara teknis adalah subsidi dari negara dong? Tepat. Lalu yang kedua ada kesejahteraan okupasional. Ini tuh tunjangan eksklusif dari tempat kerja. Kayak asuransi kesehatan swasta kelas VIP dari kantor gitu? Atau mungkin fasilitas mobil dinas mewah? Betul sekali. Dan fasilitas itu seringkali juga dapat keringanan pajak buat perusahaannya. Jadi gagasan kalau welfare itu cuma miliknya kelas bawah, itu mitos total. Wow. Negara mensubsidi semua kelas sosial. Bedanya, subsidi untuk kelas bawah itu kelihatan sangat jelas dan sering dikritik habis-habisan. Iya, sering dibilang beban negara ya. Benar. Sementara subsidi buat kelas atas dibungkus pakai bahasa elegan kayak insentif pajak atau tunjangan perusahaan. Seolah-olah itu bukan bantuan dari negara. Wah, itu benar-benar ngubah cara kita mandang siapa yang sebenarnya bergantung sama negara ya. Dan ngomong-ngomong soal kesejahteraan, buku ini juga nyorotin transisi yang luar biasa. Kita perlahan bergeser dari konsep sempit kesejahteraan yang cuma soal isi dompet. Menuju kualitas hidup secara utuh atau well-being. Betul. Misalnya aja nih, OECD Better Life Index sekarang nggak cuma ngelihat PDB atau kekayaan negara. Mereka mulai ngukur kualitas udara, berapa banyak waktu luang kita di luar jam kerja. Tingkat keamanan lingkungan juga. Iya, sampai ke kebahagiaan subjektif warganya. Pergeseran dari sekadar uang menuju kualitas hidup ini mau nggak mau bawa kita pada pertanyaan filosofis yang jauh lebih besar. Pertanyaan soal keadilan sosial. Intinya tentang siapa yang berhak dapat apa kan? Iya, dan gimana kita membagi sumber daya serta peluang dengan cara yang paling adil. Nah, buat ngejawab itu, ada analogi yang sangat pas dari literatur ini. Coba Anda bayangkan sedang nonton dua pemain sepak bola di satu tim. Pemain pertama ini punya bakat alam luar biasa, jenius lah istilahnya. Tapi dia males. Jarang mau latihan ya? Iya, jarang latihan.
cuma ngandelin bakat murninya pas tanding. Terus ada pemain kedua, fisiknya biasa aja, nggak ada bakat bawaan, tapi dia latihan gila-gilaan. Disiplin banget buat nutupin kekurangannya. Di akhir musim, si pemain berbakat yang malas ini dibayar 10 kali lipat lebih mahal, cuma karena dia bisa cetak lebih banyak gol. Pertanyaannya, apakah bayaran itu adil? Analogi pemain bola ini emang pintu masuk yang sempurna buat ngebedah dilema keadilan sosial. Penulis merangkum 3 pandangan filosofis utama yang sering dipakai pembuat kebijakan buat ngejawab dilema Anda tadi. Kita bahas satu persatu secara netral ya. Oke, silakan. Yang pertama itu pandangan libertalian dari tokoh bernama Robert Nozick. Kalau pakai kacamata Nozick, gimana dia melihat ketimpangan gaji dua pemain tadi? Bagi Nozick, keadilan itu sama dengan pasar bebas. Selama uang itu didapat lewat pertukaran yang sukarela, artinya klub rela bayar mahal dan pemain rela main. Tanpa paksaan ya? Betul, tanpa paksaan atau penipuan, maka ketimpangan sebesar apapun dianggap sah. Menurut pandangan ini, negara nggak boleh ikut campur. Misalnya nih, kalau negara majakin pemain berbakat itu dengan presentase tinggi buat disubsidi ke pemain yang kurang berbakat, Nozick bakal ngelihat itu sebagai perampasan hak milik. Dan pelanggaran kebebasan individu. Jadi paham pertama ini ibaratnya, apa yang kamu dapat di pasar, yaitu hakmu sepenuhnya. Nah, tadi Anda sebut ada 3. Apa pandangan yang kedua? Pandangan kedua ini sangat bertolak belakang. Ini pandangan egalitarian dari John Rawls. Rawls ini punya eksperimen pikiran yang sangat terkenal, namanya selubung ketidaktahuan atau veil of ignorance. Wah, ini konsep yang benar-benar mind-blowing sih. Coba Anda bayangkan, Anda belum dilahirkan ke dunia. Anda sama sekali nggak tahu bakal lahir sebagai siapa. Nggak tahu statusnya apa. Iya, nggak tahu bakal jadi si pemain jenius atau yang kurang berbakat. Nggak tahu bakal lahir di keluarga konglomerat atau keluarga yang sangat miskin. Tepat. Dalam kondisi buta akan nasib masa depan itu, Rawls berargumen kalau setiap orang rasional pasti akan memilih aturan masyarakat yang melindungi kelompok paling bawah. Karena mereka takut diri mereka sendiri yang bakal lahir di posisi paling bawah itu kan? Benar banget. Dari sini, Rawls menyimpulkan kalau ketimpangan kekayaan itu cuma boleh diizinkan kalau ketimpangan itu pada akhirnya memberi keuntungan terbesar buat mereka yang paling lemah di masyarakat. Sangat masuk akal. Kalau kita nggak tahu bakal jadi siapa, mending kita pastiin jaring pengamannya kuat buat yang paling apes. Terus pandangan yang ketiga gimana? Pandangan ketiga datang dari Amartya Sen, namanya pendekatan kapabilitas. Sen bilang keadilan sejati itu nggak cuma soal bagi-bagi uang atau ngatur pasar. Keadilan itu soal memberikan kebebasan substantif. Kebebasan substantif tuh maksudnya gimana prakteknya? Maksudnya, sebuah masyarakat dibilang adil kalau mereka membekali warganya dengan kapabilitas, supaya orang tuh bisa mencapai potensi maksimalnya. Oh, ini ibaratnya bukan cuma ngasih ikan? Bukan sekedar kail juga. Iya, tapi mastiin orang itu punya akses ke kolam pancingnya dan fisiknya cukup sehat buat mancing. Analogi yang pas. Sam menggeser fokus dari apa yang dimiliki seseorang menjadi apa yang mampu dilakukan seseorang dengan kondisi hidupnya. Jadi, pas kita dengar politisi berdebat soal pajak atau UMR, mereka sebenarnya lagi pakai salah satu dari 3 filosofi ini, sadar atau enggak? Luar biasa. Beranjak dari kelompok paling lemah tadi nih, literatur ini ngenalin satu konsep yang krusial banget buat kita bahas. Selama ini kan kita selalu pakai kata kemiskinan buat ngegambarin orang yang kesulitan. Tapi di kebijakan sosial modern, mereka mulai geser pakai istilah eksklusi sosial. Bedanya apa sih? Ternyata eksklusi sosial itu jauh lebih luas dari sekedar nggak punya uang. Sangat luas. Ini kondisi di mana seseorang secara sistematis terpinggirkan, diasingkan, dan nggak bisa berpartisipasi layaknya warga normal. Ini penting karena dia bisa nangkep penderitaan yang sering gagal dideteksi sama indikator ekonomi. Teks ini ngambil contoh penderita masalah kesehatan mental. Oh iya, contoh yang ngena banget. Secara finansial, mereka mungkin nggak miskin, punya rumah, punya makanan. Tapi secara sosial, mereka seringkali terisolasi. Fakta yang mengejutkan dari buku ini adalah, penderita masalah kesehatan mental sering menghadapi tingkat diskriminasi di dunia kerja yang lebih parah dibanding mantan narapidana. Lebih didiskriminasi dibanding mantan narapidana? Itu lumayan nampar sih. Mereka diasingkan secara sosial, dan itulah bentuk eksklusi sosial yang sebenarnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, konsep eksklusi sosial ini sering banget dipolitisasi. Oleh para pembuat kebijakan ya? Iya. Seorang penulis bernama Ruth Levitas ngebedah kalau politisi sering pakai 3 narasi atau wacana yang beda, dia nyebutnya UMUD, SID, dan RID buat ngegiring opini. Coba kita bedah pelan-pelan. Mulai dari UMUD.
Oke, UMUD itu singkatan dari Moral Underclass Discourse. Narasi ini pada dasarnya menyalahkan moral individu. Jadi kalau ada orang miskin atau terpinggirkan, kacamata UMUD bakal bilang, oh itu karena mereka malas. Atau itu karena struktur keluarga mereka berantakan. Intinya masalahnya ada di perilaku individu. Kayak ngecap kalau miskin itu cacat moral ya. Terus kalau SID? SID itu Social Integrationist Discourse. Kacamata ini ngeliat kalau satu-satunya tiket masuk biar diterima di masyarakat adalah lewat pekerjaan berbayar. Jadi solusi dari semua masalah eksklusi sosial cuma satu. Cari kerja sana, gitu. Persis, cari kerja sana pasti hidupmu beres. Agak oversimplified ya, padahal kan nggak semua orang kondisinya memungkinkan buat langsung kerja. Terus yang terakhir, apa itu Red? Red adalah redistributionist discourse. Beda banget sama dua narasi sebelumnya, narasi ini ngeliat ke atas. Mereka nyalahin ketimpangan struktural, sistem kelas, dan kegagalan kapitalisme. Solusinya, negara harus ngelakuin redistribusi kekayaan secara masif. Biar Anda yang lagi dengerin lebih gampang ngebayangin, kita coba aplikasikan 3 kacamata ini ke kejadian nyata ya. Ingat kerusuhan besar yang meledak di seluruh Inggris musim panas tahun 2011. Kita bahas ini secara netral aja. Waktu itu politisi yang pakai kacamata MUD langsung ngelabeli kerusuhan itu sebagai kriminalitas murni. Mereka nyalahin moral pesertanya ya? Betul, mereka nyalahin anak muda yang beringas karena katanya tumbuh tanpa figur ayah di rumah. Pokoknya moralnya bobrok. Tapi kalau kita ubah lensanya, pakai kacamata red, analisisnya berubah 180 derajat. Kerusuhan itu dilihat bukan sebagai kriminalitas acak, tapi sebagai bentuk protes ekstrim dari kelas pekerja yang udah muak. Anak-anak muda yang merasa terpinggirkan secara struktural dan nggak punya harapan karena anggaran sosial mereka terus dipotong negara. Satu kejadian, tapi bisa muncul 2 cerita yang sangat bertolak belakang, tergantung kacamata politis mana yang dipakai. Ini ngebuktiin kalau kebijakan itu benar-benar dibangun dari narasi. Nah, ngomongin soal narasi yang ngebangun kebijakan, atau bahasa akademisnya konstruksi sosial, literatur ini ngungkap fakta-fakta masa lalu yang bikin geleng-geleng kepala. Kebijakan sosial itu sering dibangun murni dari prasangka masyarakat pada zaman itu. Buku ini ngasih beberapa contoh yang dampaknya sangat fatal. Coba kita lihat konstruksi tentang gender. Ini yang soal tindakan medis itu kan? Ya, mungkin Anda bakal sulit percaya, tapi sampai tahun 60-an di Inggris, belum terlalu lama loh ini, kalau seorang wanita butuh operasi medis, kayak histerektomi atau pengangkatan rahim, hukum di sana ngeharusin wanita tersebut dapat izin tertulis dari suaminya dulu. Tunggu, tahun 1960-an, buat urusan medis tubuhnya sendiri, perempuan harus minta tanda tangan suaminya? Itu gila sih buat ukuran zaman sekarang. Bukti nyata betapa tubuh perempuan saat itu dikonstruksikan sebagai milik atau di bawah kendali laki-laki. Dan prasangka yang mengakar ini bukan cuma soal gender, tapi juga ras. Oh ya, Ratu Elizabeth. Benar. Penulis melacak jauh ke belakang. Tahun 1601, Ratu Elizabeth pertama ngeluarin proklamasi buat ngusir orang-orang kulit hitam yang waktu itu disebut blackamoors. Alasannya, Ratu mengklaim mereka menghabiskan sumber daya makanan masyarakat lokal. Wah, ratusan tahun yang lalu narasinya udah mirip banget sama retorika anti-imigran sekarang ya. Pendatang bakal ngambil jatah kita. Narasi ketakutan ini awet banget. Awet dan dampaknya merasuk ke sistem yang paling kita andalkan, kayak sistem kesehatan. Buku ini membedah National Health Service atau NHS di Inggris. NHS ini sering dianggap puncak kebanggaan negara kesejahteraan, tapi ternyata di dalam tubuh NHS sendiri ada rasisme institusional yang kuat. Maksudnya institusinya yang punya bias rasis? Sayangnya begitu. Sejak awal, NHS sangat bergantung sama tenaga kerja pendatang, tapi struktur karirnya sangat bias. Posisi puncak, kayak dokter bedah spesialis ternama, hampir eksklusif didominasi dokter kulit putih. Sementara dokter keturunan Asia atau perawat kulit hitam sering karirnya mandek, terjebak di rumah sakit pinggiran atau spesialisasi yang kurang bergengsi. Jadi, konstruksi rasial diam-diam nentuin siapa yang jadi bos dan siapa yang cuma boleh jadi pelaksana. Nah, ngomongin soal sistem yang gagal melindungi kesehatan, ini sebetulnya berkaitan erat sama cara kebijakan ngelihat isu kesehatan secara umum. Ada satu poin penting dari buku ini.
Kenapa sih kesehatan kita, seberapa sering kita sakit, atau bahkan di usia berapa kita bakal meninggal, itu dipengaruhi banget sama kebijakan sosial? Jawabannya bisa dilihat dari temuan Marmot Review di Inggris. Laporan ini nyajiin data yang sangat dingin tapi menohok. Orang-orang yang lahir dan tinggal di lingkungan termiskin rata-rata meninggal 7 tahun lebih cepat dibanding mereka di lingkungan elit. Beda usia 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Dan bukan cuma umur panjangnya, mereka yang di lingkungan miskin juga ngabisin 17 tahun lebih lama sisa hidup mereka dalam kondisi menderita cacat atau penyakit kronis. 17 tahun? Ketimpangan ini bukan karena gen yang buruk, ini murni produk kondisi sosial. Kualitas rumah yang buruk, stres mikirin tagihan, kualitas udara. Kesenjangan kesehatan adalah isu keadilan sosial. Dan kalau kita nanya ke pembuat kebijakan soal solusinya, balik lagi ke narasi SID tadi. Ya udah, kasih aja mereka pekerjaan biar keluar dari miskin dan kesehatannya membaik. Padahal buku ini ngasih peringatan keras. Punya pekerjaan aja nggak cukup. Pekerjaan itu haruslah masuk kategori pekerjaan yang baik atau good work. Tepat sekali, good work itu punya kriteria jelas. Ngasih rasa aman, stabilitas, kontrol atas jam kerja, bebas diskriminasi, dan upah layak. Masalahnya, pasca resesi global, pasar tenaga kerja kita dibanjiri pekerjaan yang buruk. Kayak sekarang ini kan era di mana banyak banget orang terjaparu waktu. Kontrak cuma 3 bulan, sistem freelance yang nggak jelas perlindungannya. Seseorang dengan menjadi pengangguran seutuhnya. Masuk akal sih. Stresnya tiap hari mikir, besok masih bisa makan nggak? Sekarang kita coba geser obrolannya ke fase kehidupan. Gimana kebijakan sosial ini nemenin atau kadang nyusahin kita dari kecil sampai dewasa? Konsep keluarga di mata pemerintah tuh seringkali ketinggalan zaman. Dulu asumsinya ayah kerja di luar, ibu di rumah. Padahal realitasnya udah jauh bergeser. Sangat bergeser. Di tahun 2009 di Inggris, 46,2% anak lahir di luar ikatan pernikahan resmi. Angka kumpul kebo meroket. Perubahan struktur keluarga ini maksa pemerintah putar otak, karena kemiskinan anak di keluarga rentan ini meningkat drastis. Dan tiap pemerintahan punya gaya beda-beda ngeresponsnya ya. Betul. Era New Labour bikin program Sure Start buat pendidikan usia dini, tapi maksa ibu tunggal masuk pasar kerja. Pas ganti ke pemerintahan koalisi, strateginya ganti lagi jadi universal credit. Urusan tunjangan ini selalu sensitif ya. Mereka mangkas tunjangan anak universal. Hasil akhirnya, target ambisius musnahin kemiskinan anak di tahun 2020 gagal total. Kebijakan yang berubah-ubah justru bikin jaring pengaman anak-anak ini makin berlubang. Disinilah ironinya makin kerasa. Pas anak-anak ini tumbuh jadi remaja, masyarakat nyelihat mereka dengan sangat paradoks. Di satu sisi, anak muda dilabeli biang onar, dianggap resiko buat ketertiban kota. Tapi di sisi lain, anak muda ini sebenarnya adalah kelompok yang paling rentan terhadap resiko kegagalan ekonomi. Paradoks yang sangat tepat. Anak muda banyak terjebak status need. Not in education, employment, or training. Nggak sekolah, nggak kerja, nggak pelatihan. Transisi menuju kedewasaan sekarang makin panjang dan mahal. Keputusan pemerintah juga kadang bikin makin berat. Tunjangan EMA atau Education Maintenance Allowance yang dulu bantu siswa miskin biar nggak putus sekolah, malah dihapus. Terus diganti youth contract, tapi tetap aja gagal bikin mereka jadi dewasa mandiri karena nggak ada pekerjaan berkelanjutan. Coba deh, Anda yang lagi dengerin, ingat-ingat transisi kedewasaan Anda sendiri. Atau lihat keluarga Anda sekarang. Dari semua pilihan penting, sekolah di mana, kerja apa, seberapa banyak jalan hidup itu yang murni keputusan personal, dan seberapa banyak yang sebenarnya disetir aturan tak kasat mata dari negara. Kekuasaan dan status didistribusikan secara nyata di masyarakat. Oke, kita rangkum obrolan seru hari ini. Kita udah bongkar ilusi kalau negara cuma subsidi orang miskin, padahal orang kaya disubsidi besar-besaran lewat pajak. Kita bahas eksklusi sosial, narasinya politisi, rasisme dan seksisme masa lalu di sistem medis, sampai realitas anak muda dan keluarga di tengah kebijakan yang berubah. Pesan utamanya, kebijakan sosial adalah cermin dari apa yang dihargai suatu masyarakat. Kita dituntut kritis. Kalau ada warga miskin atau remaja nganggur, siapa yang salah? Karakter mereka sendiri, atau kegagalan struktur sistem? Pertanyaan yang wajib direnungkan. Sebelum tutup, saya punya satu pemikiran buat Anda. Kita hidup di era gig ekonomi sekarang. Freelancer, ojek online, batas jam kerja, dan kehidupan pribadi udah lebur. Pertanyaan besarnya,
Kedepan, gimana negara kesejahteraan bakal mendefinisikan siapa yang berhak dibantu ketika kotak kaku kayak karyawan tetap atau keluarga tradisional udah nggak mewakili kehidupan kita. PR besar buat masa depan. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah setia menyimak obrolan kita hari ini. Teruslah kritis melihat aturan di sekitar Anda, dan sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.